Berjumpa lagi dengan Kamaulida. Pada hari ini kita akan membahas sebuah materi matematika kelas 9, yakni pada bab 1 mengenai bilangan berpangkat. Nah, langsung saja, apa sih artinya dari bilangan berpangkat ataupun perpangkatan bilangan? Perpangkatan bilangan adalah perkalian berulang dari bilangan tersebut. Nah, bentuk umum dari perpangkatan ini ialah misalkan A pangkat N, yang artinya A dikalikan sebanyak N kali, seperti itu ya. Jadi A berulang, dikalikan A, dikalikan A, dikalikan A, hingga seterusnya, yakni sebanyak N kali. Memudahkan, for example, 2 pangkat 3, artinya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Betul sekali, yakni 2 kita kalikan berulang sebanyak 3 kali. Nah, untuk adik-adik ketahui, apa sih komponen dari A pangkat N? A itu disebut sebagai basis dan N adalah disebut sebagai perpangkatannya. Dalam bilangan perpangkatan ini, basis menjadi fokus utama karena kita boleh menyederhanakan setiap pecahan menggunakan sifat-sifat tertentu asalkan dengan basis ataupun bilangan pokok yang sama. Lalu, kira-kira bagaimana sih sifat-sifat yang mesti kita ketahui untuk memudahkan kita dalam perpangkatan ini? Oke, yang pertama, misalkan A pangkat 0 sama dengan 1. Ini adalah sifat yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. For example, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya adalah sifat kedua, misalkan ini berhubungan dengan pangkat negatif. Nah, bagaimana sih menyelesaikan pangkat negatif? Pangkat positif saja biasanya sudah kebingungan ya, bagaimana lagi kalau pangkat negatif? Nah, untuk memudahkan kita, maka pangkat negatif harus kita ubah menjadi pangkat positif. Caranya adalah perhatikan sifat berikut. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, for example, 2 pangkat min 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Lalu, bagaimana kalau misalkan pangkat negatif terjadi pada pecahan? Misalkan, di dalam kurung A per B pangkat min N sama dengan B per A pangkat N. Jadi, pecahan tersebut antara pembilang dan penyebut kita tukar sehingga menjadikan pangkatnya positif. For example, 2 per 3 pangkat min 2. Berarti sama dengan 3 per 2 pangkat 2. Oke. Jadi harus kita balik ya antara pembilang dan penyebut sehingga pangkatnya tersebut berubah menjadi positif juga. Nah, bagaimana dari sifat-sifat sederhana ini? Apakah mudah dipahami? Bolehkah kita lanjut? Oke, lanjut kita akan membahas tentang perkalian dan pembagiannya. Bagaimana sih perkalian dan pembagian bilangan pangkat? Nah, perlu diketahui bahwa dalam bilangan berpangkat ini sifat-sifatnya yang berhubungan adalah antara perkalian dan pembagian. Mengapa demikian? Karena mengingat definisi dari perpangkatan tadi bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang, seperti itu kan. Nah, jadi ini juga berhubungan dengan perkalian. Sifat selanjutnya adalah A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan apa? A pangkat M ditambah N. Jadi, jika ada perpangkatan di mana basisnya itu sama atau bilangan pokoknya sama, mereka dikalikan, maka sama dengan apa? Mereka pangkatnya harus dijumlahkan. Jadi, perlu diingat bahwa perkalian dalam perpangkatan ialah mengubah ataupun menjadikan pangkatnya dijumlah, seperti itu ya. Nah, for example, 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 3, yakni 2 pangkat 4. Bagaimana? Sangat mudah kan? Nah, perlu diketahui bahwa tanda perkalian tidak hanya bertanda silang saja, ada juga yang bertanda titik, seperti itu. Jadi, kalian jangan bingung ketika menghadapi sebuah permasalahan perpangkatan yang tidak dihadapkan dengan tanda silang, seperti itu. Karena tanda titik berupa
atau dot biasanya, kemudian ada juga tanda asterik seperti bintang, itu mengartikan sebuah perkalian. Nah, selanjutnya ternyata ada lagi loh di perkalian, misalkan apa? Ada sebuah pangkat dipangkatkan lagi. Contohnya bagaimana? Nih, sifat yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikalikan N. Nah, jadi ketika sebuah permasalahan ada bilangan dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi, jadi double pangkat ya, seperti itu, maka pangkat dengan pangkat harus dikalikan. Nah, for example, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikalikan 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 8. Nah, bagaimana? Sangat mudah bukan? Nih, setelah perkalian, maka ada juga pembagian. Tidak diragukan lagi. Di pembagian ini berarti mengartikan apa? Pengurangan sebuah pangkat. Misalkan, sifat yang ada ataupun sifat yang harus kita ketahui adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, jadi asalkan basisnya sama, maka pangkatnya boleh kita kurangkan. For example, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Jadinya 2 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 1. Nah, bagaimana? Sangat mudah bukan? Nah, sama seperti perkalian, di pembagian juga berada berbagai macam bentuk. Misalkan, di pembagian tidak hanya ditandai dengan tanda bagi titik 2 seperti itu, ada juga yang merupakan tanda per. Misalkan, 2 pangkat 2 per 2 pangkat 1. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikurangi 1, yakni 2. Oke, sampai situ apakah bisa paham? Sangat mudah bukan mengenai perpangkatan, asalkan kita sama-sama mengingat kembali sifat-sifat yang mendasari sebuah perpangkatan ini. Selanjutnya adalah sifat penguraian dari perpangkatan, yakni misalkan ada satu sifat, yakni A dikali B. Dalam kurung, mereka semuanya dipangkatkan M. Nah, kita ingat kembali dalam operasi hitung bahwa semua yang di dalam kurung artinya apa? Semua yang ada di dalam kurung, maka dia berkaitan dengan yang ada di luar kurung tersebut kan? Berarti A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Jadi begitu ya cara menguraikannya. Nah, sebaliknya, kalau dalam pembagian misalnya bagaimana? Misalkan kebalikannya nih, misalnya A pangkat M dibagi B pangkat M. Berarti artinya apa? Sama dengan A per B pangkat M. Seperti itu kan? Atau di dalam kurung A per B, lalu di luar kurungnya adalah pangkat M. Seperti itu. Lalu bagaimana sih dengan operasi hitung yang melibatkan perpangkatan? Yakni kita harus mendahulukan bilangan berpangkat terlebih dahulu. Maksudnya adalah kita uraikan terlebih dahulu bilangan berpangkat. Jadi perlu kita ingat kembali bahwa dalam operasi hitung yang didahulukan ataupun dalam posisi tertinggi adalah yang di dalam kurung. Selanjutnya apalagi? Yang merupakan perkalian atau pembagian. Selanjutnya di bawahnya lagi adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi cara menyelesaikan adalah dimulai dari posisi paling atas terlebih dahulu. Misalkan, melalui operasi sebuah soal 4 ditambah 3 dikalikan 5 pangkat 2, maka yang dahulu kita kerjakan adalah 5 pangkat 2-nya. Nah, sedangkan yang belum kita kerjakan, cukup kita tulis saja. Misalkan 4 ditambah 3. Kemudian, kita apakan? Kita kalikan dengan berapa? 5 pangkat 2 tadi hasilnya adalah 25. Nah, selanjutnya, menghasilkan 4 ditambah 3 dikali 25. Yang mana harus kita kerjakan terlebih dahulu? Tentu saja yang perkalian, sehingga yang di depan tidak perlu kita apakan, yakni 4 ditambah 3 dikali 25 hasilnya adalah 75. Nah, setelah sudah setara, yakni sama-sama 4 ditambah 75, boleh kita langsung tambahkan, jadinya 4 ditambah 75 berapa? Adalah 79. Nah, bagaimana sampai situ? Apakah sudah paham? Sangat mudah sekali menyelesaikan bilangan berpangkat asalkan kita masih mengingat, kemudian menggali kembali mengenai berbagai macam sifat-sifat yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, untuk mengasah pemahaman adik-adik sekalian, maka saya mohon untuk menjawab beberapa soal ataupun kuis sebagai berikut. Silahkan adik-adik coba dan juga berikan jawabannya di kolom komentar ya.
Jangan takut untuk belajar mengenai bilangan berpangkat karena bilangan berpangkat sangat mudah asalkan mengetahui sifat-sifat tersebut. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.